Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sifatus shalah atau kaifiyat dan tata cara salat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa salat itu merupakan ibadah yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai rukun Islam yang kedua. Ya. Menunjukkan bahwa ibadah ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Bahwa ibadah salat ini adalah modal kita yang paling besar setelah persaksian kita bahwa la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah kalimatus syahadah yang merupakan rukun Islam pertama, ya, yang seseorang tidak dianggap sah Islamnya melainkan telah mengucapkan dan mengamalkan kalimat syahadah. Nah, setelah kalimat syahadah, rukun Islam yang kedua adalah salat. Ya. Jadi rukun Islam yang kedua ini datang setelah syahadat, menunjukkan bahwa ini adalah ibadah yang sangat-sangat penting dan urgen, ya, serta memiliki kedudukan yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada syak di hati mengenai keagungan salat ini. Dan masing-masing kita harus berazam, bertekad agar jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang mengabaikan salat, ya, waliyadzubillah. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, berbicara tentang salat, ya, para ulama telah mengajarkan kepada kita, memberikan penjelasan yang sistematis agar kita bisa dapat memahami ibadah salat tersebut dengan mudah, ya. Mereka, para fuqaha, ya, menetapkan ada yang namanya syarat, ya, syarat sah. Ada yang namanya rukun, kemudian wajib atau kewajiban salat, dan sunnah salat, ya. Saya ulang bahwa para ulama, ya, untuk memudahkan kita memahami, ya, mengerti bagaimana itu salat yang benar, bagaimana itu salat yang sempurna, para ulama setelah memberikan definisi tentang salat, ya, para ulama kemudian menetapkan bahwa di sana ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah salat. Maka pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari apa saja itu syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, dan sunnah-sunnah salat. Nanti kita juga akan menjelaskan apa perbedaan antara rukun salat dan kewajiban salat, ya, rukun salat dan hal-hal yang sifatnya wajib di dalam salat. Baik, kita akan masuk terlebih dahulu kepada syarat sah salat, ya. Syarat ini memiliki pengertian bahwa dia adalah sesuatu selain rukun, ya, sesuatu selain rukun, namun tanpa syarat itu ibadah salat kita tidak sah, ya.
Saya ulang bahwa syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi meskipun dia bukan rukun. Ya, dia bukan bagian dari perbuatan sholat atau dari ucapan sholat, namun ketika tidak terpenuhi maka sholat kita tidak sah. Ya, itu syarat. Yang pertama, ya, syarat sah sholat yang pertama itu adalah masuknya waktu. Ya, jadi seseorang yang mengerjakan sholat sebelum waktunya atau di luar waktunya, maka tidak sah sholatnya. Sebab masuknya waktu itu adalah merupakan syarat sah sholat. Ya. Jadi tidak boleh kita kemudian mengerjakan sholat di luar waktunya. Ya. Mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Ya. Tidak boleh. Ya. Itu merupakan syarat yang Allah tetapkan terkait dengan sholat, yaitu apa? Waktu-waktu. Ya. Ya. Kecuali kalau ada uzur, misalkan lupa, ya. Uzur lupa, ketiduran, ya. Terbangun tidur siang, misalkan tidur jam 2 siang, bangunnya maghrib, ya. Lupa sholat asar, ketinggalan sholat asar, ini uzur selagi tidak disengaja, ya. Tapi kalau kita sengaja meninggalkan sholat, maka nggak sah sholat kita, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya adalah sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman telah ditetapkan waktunya, ya. Ini bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 103, ya, atau ayat 103, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang beriman telah ditetapkan waktunya. Ya. Juga di dalam sebuah hadis yang sangat panjang hadisnya, ya, penjelasan tentang waktu-waktu sholat itu, ya, waktu sholat subuh kapan, waktu sholat zuhur kapan, ya. Jadi kalau kita memulai membahas rincian tentang waktu sholat, ya, kita misalkan memulai untuk mengkaji waktu sholat subuh, ya. Waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq, ya. Apa itu fajar shadiq? Yaitu warna putih yang membentang secara horizon di ufuk timur, ya, ketika matahari akan terbit, ya. Ya, jadi misalkan kalau ada di antara kita yang tidak punya jam, mati lampu, ya, tidak ada jam, nah maka untuk memastikan apakah ini sudah masuk waktu subuh atau belum, maka silakan lihat ke timur, ya. Kalau sudah terbit, ya, cahaya putih, ya, cahaya fajar yang membentang di ufuk timur, ya, secara horizon, maka itu sudah waktu masuk subuh, ya. Berikutnya adalah waktu zuhur. Kapan waktu zuhur itu? Ya. Waktu zuhur itu adalah ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, ya. Matahari, ya, setelah berada di atas kemudian mulai bergerak ke arah bergerak ke arah barat, ya, sehingga memunculkan bayangan pada segala sesuatu yang tegak di permukaan bumi, ya, misalkan bunga, ya, atau apa saja yang tertancap tegak, ya. Itu biasanya ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, maka muncul bayangan, ya, maka lihat bayangan ini, ya. Ketika sudah muncul bayangan, maka sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu zuhur, ya. Kemudian itu bayangan akan terus bertambah sampai ukurannya itu seperti benda tersebut, ya, sampai ukuran bayangan itu sama dengan ukuran atau misalkan panjang benda tersebut, ya. Nah, itu batasan waktu sholat
duhur. Ya nanti silahkan dilihat di jadwal ya, tapi jadwal itu kan mengacu kepada keterangan yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam mengenai tanda-tanda waktu zuhur ya. Ketika matahari sudah berada di tengah ya, kemudian mulai bergeser ke arah barat, maka muncul bayangan. Maka diukur. Kalau sudah bayangannya itu muncul, masuk waktu sholat duhur. Sampai kapan? Sampai bayangan itu sama ukurannya dengan benda tersebut. Kalau sudah sama berarti masuk waktu asar. Ya. Jadi masuk waktu asar itu ya, ini kita sekarang pindah ke waktu asar ya. Adapun waktu asar itu dimulai ketika waktu zuhur sudah selesai ya. Dimulai waktu zuhur sudah selesai. Maksudnya sudah sama ya ukuran bayangan dengan benda yang tegak. Nah, maka ketika bayangan sudah sama dengan ukurannya, itu masuk waktu asar. Ya. Masuk waktu asar sampai kapan? Sampai bayangan segala sesuatu yang tegak di permukaan bumi ini ukurannya itu bertambah 2 kali lipat. Ya. Kalau sesuatu yang tegap itu misalkan 1 senti ya, maka dilihat bayangannya. Ketika bayangannya sudah 2 senti ya, maka nah itulah waktu asar ya. Itulah waktu asar. Dimulai sejak bayangan sama dengan ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, kemudian ditambah sampai 2 kali dari ukuran asli benda tersebut. Nah, itu waktu asar. Berikutnya adalah waktu maghrib. Ya. Kapan dimulai waktu maghrib? Waktu maghrib dimulai ketika matahari terbenam. Ya. Sampai lenyap warna kemerah-merahan di ufuk barat ya. Di langit barat ya. Biasanya kalau matahari terbenam itu kan menyisakan warna merah ya. Menyisakan warna merah di di ufuk barat itu. Nah, ketika itu sudah hilang ya, maka sudah habis pula waktu maghrib saat itu dan saatnya masuk waktu isya ya. Waktu isya ini kapan mulainya? Ya, waktu isya mulainya dari setelah hilangnya itu warna merah di ufuk barat ya, berlanjut sampai pertengahan malam ya. Jadi malam dibagi 2. Kalau seumpama malam itu dimulai jam 6, maka hitung dari jam 6 sampai jam 6 pagi, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, lalu diambil tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu adalah batas akhir dari waktu isya ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi, waktu sholatil isya ila nisfil lail al-awsat ya. Yang artinya apa? Dan waktu sholat isya itu berlangsung sampai pertengahan malam yang paling tengah ya, pertengahan malam ya, yang paling tengah, maka itulah batas akhir sholat isya ya. Baik, ini terkait apa? Ini terkait dengan waktu ya, terkait dengan waktu. Sekarang kita akan masuk kepada syarat berikutnya adalah yang kedua adalah suci dari hadas ya, atau najis. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini mengenai hadas. Apa itu hadas? Bahwa hadas terbagi 2, ada hadas asghar, ada hadas akbar. Ya, ada hadas asghar, ada hadas akbar.
Maka seseorang ketika akan sholat, dia diharuskan benar-benar suci, ya, dipastikan suci dari hadas asghar. Hadas asghar itu seperti misalkan apa? Buang air kecil, ya, buang air besar, ya, buang angin, ya, dan ini diangkat hadas ini dengan apa? Dengan berwudu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Yang artinya adalah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas hatta yatawadda, sampai dia berwudu, ya. Hadis riwayat Bukhari. Hadas akbar apa itu? Ya, janabah, ya, junub. Itu hadas akbar. Bagaimana cara mengangkat hadas akbar? Ya, dengan mandi. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian junub, maka bersucilah. Maksudnya bersuci di sini adalah mandilah, ya. Mandi janabah seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Yang ketiga, syarat yang ketiga agar salat diterima, ya, syarat sahnya adalah apa? Bersihnya pakaian dan badan kita serta tempat salat kita dari najis, ya. Tempat salat kita, pakaian dan badan kita hendaknya bersih dari najis. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah, ya. Dan bajumu maka sucikanlah. Quran surah Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua, taharatul badan, ya, kesucian badan kita, ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah melintas jalan di dekat kuburan, ya. Melintasi sebuah jalan yang di situ ada dua kuburan. Lalu Nabi berkata, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma hadha fa kana la yastanzih, ya, minal baul. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya penghuni kubur ini diazab, ya. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab karena perbuatan besar, karena perbuatan dosa besar. Amma hadza, adapun yang pertama, adapun yang ini, dia diazab akibat tidak bersuci dari air kencing, ya. Dia tidak bersuci, membersihkan dirinya dari air kencing, ya. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Akibat tidak bersih ketika cebok, ya. Ketika tidak bersih, ketika membersihkan bekas air kencing, akibatnya apa? Akibatnya nggak sah salatnya, kan? Ya, salatnya nggak sah. Kenapa? Karena salat harus bersih dari najis, ya. Harus bersih dari hal-hal yang najis pada badan kita. Nah, kalau seandainya dia tidak bersih cara ceboknya, tidak bersih cara cebok ketika buang air kecil atau buang air besar, maka ini bisa menghalangi salat. Naudzubillah, ya. Berikutnya adalah, ya, harus suci tempatnya. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan adanya kasus ketika orang Arab Badui buang air kecil di Masjid Nabawi, ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, da'uhu wa hariqu ala baulihi dhanuba, ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, biarkan dia, ya. Ketika ada seorang Arab Badui yang buang air kecil di dalam Masjid Nabawi, dan para sahabat saat itu marah, ya. Nabi lalu mengatakan kepada para sahabatnya, da'uhu, biarkan dia, dan siramlah air kencingnya dhanuba, dengan air seember, ya, dengan seember air, ya. Itu
menunjukkan bahwa apa? Bahwa tempat sholat itu harus bersih dari najis, ya. Baik, ada pertanyaan kemudian, Ustadz, bagaimana kalau ada orang sholat terus ada najis di pakaian atau di tempatnya, tapi dia lupa, dia nggak tahu, ya. Maka bagaimana hukum sholatnya? Nah, hukum sholatnya pada kasus ini adalah sahih. Kalau dia nggak tahu, ya, di pakaiannya ada bekas kencing misalkan, kencing anak kecil, ya, dan belum dibersihkan. Ingatnya setelah selesai sholat, lupa dia, maka sholatnya sahih. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Nabi alaihi salatu wasalam pernah ketika sedang sholat tiba-tiba beliau melepas kedua sendalnya, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam melepaskan sendalnya, fa khala'an nasu ni'alahum, ya, para makmum, para jamaah ikut melepas sendal mereka, ya. Falamman saraf, kata hadis ini, ya, falamman saraf, dan ketika Nabi sudah beranjak, Nabi bertanya, lima khala'tum ni'alakum, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Faqalu, lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ra'ainaka khala'ta fa khala'na, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal di saat sholat, maka kami pun melepas sandal kami. Tentu di zaman Nabi SAW, karena masjid itu lantainya tanah, mereka sholatnya memakai sandal atau memakai terompah, ya. Qala, Nabi kemudian berkata, inna Jibril atani, ya, sesungguhnya Jibril barusan datang kepadaku, fa akhbarani, dan menginformasikan, anna bihima khabatha, bahwa pada kedua sandalku itu ada najisnya, ya. Nah, fa idza jaa ahadukum al masjid, maka jika seseorang di antara kalian mendatangi masjid, falyaqlib na'lahu, maka hendaknya dia membalikkan sendalnya, falyandur fiha, dia lihat, ya, hendaknya dia melihat kepada sendal itu. Fa in ra'a biha khabathan, kalau dia melihat ada kotoran, falyumissahu bil ard, maka apa? Maka hendaknya dia usapkan, dia gosokkan sendal itu pada tanah. Tsumma liyusalli fihi, kemudian salatlah dengan menggunakan sendal itu. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika najis itu baru disadari saat sedang sholat, ya, maka wajib untuk dihilangkan, ya. Ketika kita baru tersadar, misalkan kerudung kita ada najisnya, ya, nah maka saat itu apa? Harus langsung kita bersihkan, ya. Berarti sholatnya harus diulang lagi, ya. Sholatnya harus diulang lagi. Ya, kalau harus membersihkan dengan bergerak banyak, ya. Tapi kalau yang najis itu adalah sesuatu yang kita bisa hilangkan seketika, ya. Misalkan kita sholat sambil memakai sejadah, ya. Lalu kita ingat bahwa sejadah kita ini habis dikencingin kucing misalkan, ya, maka geser sejadahnya, ya. Sejadahnya dipinggirkan, ya, dan kita bergeser sedikit, lalu teruskan sholatnya, ya, kan seperti itu. Jadi kalau kita kalau kita masih bisa menghilangkan najis itu seketika, maka lakukan, ya, hilangkan najisnya. Tapi kalau nggak bisa, maka maka sholatnya batal, ya, harus, ya, dicuci kembali, itu dicuci dulu najisnya, baru kemudian sholat lagi, ya, dari awal. Itu kalau najisnya misalkan mengenai baju, ya, mengenai jilbab, kan harus dicuci dulu, kita harus ke kamar mandi dan sebagainya, ya, baru kita kembali ke sholat lagi. Tapi kalau bisa dihilangkan di tempat saat itu juga, maka ya bisa dilanjut sholatnya. Nah, kita melihat dalam hadis ini bahwa sholat tersebut sahih, ya. Nabi sholat, tiba-tiba ada informasi najis sendalnya. Malaikat Jibril menginformasikan sendalnya najis. Nah, Nabi nggak lantas mengulang sholat dari awal, tapi cukup melepas sendalnya lalu meneruskan sholatnya, menunjukkan bahwa sholat itu sah insya Allah. Baik, berikutnya adalah, ya, syarat yang keempat yang harus dipenuhi adalah
sitrul aurah, ya, menutup aurat di saat sholat. Aurat laki-laki itu adalah terhitung atau terbilang dari pusarnya sampai kepada lututnya, ya. Adapun aurat wanita, ya, yang harus ditutupi di saat sholat dan juga di luar sholat ketika berada di tempat-tempat terbuka, ya, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kakinya aurat, ya, harus ditutupi, ya. Jadi semua tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya. Dan ketika seseorang sholat, ya, hendaknya dia memakai pakaian yang menutupi menutupi kedua pundaknya. Ini bagi laki-laki, ya, meskipun aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, tapi ketika sholat hendaknya dia hendaknya dia harus memakai pakaian yang menutupi kedua kedua pundaknya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi minhu syai'. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah seseorang di antara kalian salat pada satu pakaian yang tidak ada di atas pundaknya pakaian, ya, tidak ada di atas pundaknya kain yang menutupi. Hadis muttafaqun alaihi, ya. Baik, syarat yang kelima adalah menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Jadi salat enggak sah kalau tidak menghadap kiblat, ya. Menghadap apa? Ka'bah al-musyarrafah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, yang artinya apa? Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah, ya, palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram, menghadap ke masjidil haram, ya. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkanlah wajah kalian ketika salat menghadap ke Ka'bah itu, ya. Ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 144, ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang kita perlu ketahui, ya, terkait dengan syarat-syarat sah salat yang harus dipastikan, ya. Ada beberapa tadi yang sudah saya bacakan, yang sudah saya sampaikan, ya, terkait syarat-syarat salat. Ya, ingat bahwa syarat itu tidak terkait dengan gerakan salat, ya. Tidak terkait dengan rukun salat, tetapi keberadaannya itu seperti rukun salat. Artinya kalau ditinggalkan maka dia akan mengakibatkan salat kita menjadi tidak sah, ya. Baik, sekarang kita masuk kepada rukun-rukun salat, ya. Nah, ini penting sekali untuk diketahui, ya, bahwa dalam salat itu ada rukun-rukunnya, ada kewajiban-kewajibannya, dan ada sunnah-sunnahnya, ya. Saya beri contoh, misalkan sebelum kita memulai masuk ke pembahasan ini, di antara yang sunnah di dalam salat itu adalah membaca surah setelah kita membaca Al-Fatihah, ya. Setelah mengucapkan amin lalu membaca surah, maka itu adalah sunnah. Ketika seseorang tidak membaca surah setelah mengucapkan amin, ya, setelah membaca Al-Fatihah, maka tidak masalah, ya. Tidak masalah meskipun dia sesungguhnya adalah sedang meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Nah, adapun kalau seseorang meninggalkan rukun, ingat bahwa rukun dan kewajiban ini yang paling penting, ya. Kita harus tahu rukun dan kewajiban. Akan saya bacakan di sini apa itu rukun dan apa itu kewajiban, ya. Kewajiban salat, ya. Pertama kita masuk ke rukun dulu. Nanti akan saya bacakan apa saja yang rukun itu, ya. Rukun itu dari bahasa Arab, ya. Rukun dari bahasa Arab, secara bahasa artinya adalah janibus syai' al-aqwa. Rukun adalah sisi yang paling kuat pada setiap sesuatu, ya. Pada sesuatu apapun.
Kalau rumah, lihat apa sisi yang paling kuat. Nah, itu maka itulah rukunnya. Berarti tiang adalah rukun, ya. Karena itu yang paling kuat kan. Jadi dalam bahasa Arab itu artinya secara bahasa, ya. Ini bukan secara fikih, masih secara bahasa. Sesuatu itu disebut rukun kalau dia sangat kokoh dan kuat sekali, ya. Baik, terkait ketika rukun dikaitkan dengan ibadah sholat, ya, maka rukun adalah ma tatarakkabu minhul ibadatu wa la tasihhu biduniha, ya. Rukun adalah sesuatu yang berdiri atau sesuatu yang berdiri padanya ibadah, dan ibadah menjadi tidak sah tanpanya, ya. Saya ulang, bahwa rukun itu adalah segala sesuatu yang ibadah itu menjadi tegak, dan ibadah atau sholat tidak sah tanpa rukun tersebut, ya. Nah, maka kita akan tahu bahwa rukun ini adalah intinya sholat, ya. Rukun ini adalah zat atau bagian yang paling substantif, paling substansial di dalam sholat, ya. Baik, tadi rukun, sekarang wajib, ya. Tadi rukun, sekarang wajibnya sholat, ya. Atau gerakan-gerakan yang wajib ataupun ucapan-ucapan yang bersifat wajib dalam sholat, ya. Tentu baik rukun maupun kewajiban sholat atau hal-hal yang sifatnya wajib dari sholat itu terbagi dua nanti. Ada yang sifatnya, ada yang bentuknya qauliyah, ucapan, dan ada yang bentuknya perbuatan, ya. Karena sholat itu kan definisinya adalah ucapan khusus, gerakan khusus yang dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, ya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan rukunnya. Oh ya, perlu dijelaskan dulu bahwa apa sih perbedaan antara rukun dengan wajib, ya? Apa perbedaan antara rukun dengan wajib? Nah, di sini oleh para ulama dijelaskan bahwa rukun itu, ya, rukun itu sesuatu yang harus dilakukan, ya, sesuatu yang harus dilakukan dan dia tidak dianggap gugur ketika ditinggalkan secara sengaja maupun lupa, ya. Ya, saya ulang bahwa rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat dan tidak dimaafkan ketika ditinggalkan dalam keadaan sengaja ataupun lupa, ya. Tidak dimaafkan, ya. Tidak cukup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan ketika orang lupa, ya. Tapi kalau yang dilupakan adalah rukun, maka sujud sahwi saja itu nggak cukup, ya. Harus dilakukan itu rukun. Nah, berbeda dengan apa? Dengan wajib, ya. Kalau wajib sholat, ya, atau wajibnya sholat atau perbuatan wajib sholat itu ketika ditinggalkan dalam keadaan lupa, ya, ketika tertinggal karena lupa, maka dia nggak perlu diulang, dia nggak perlu dilakukan, tapi cukup dengan sujud sahwi. Hanya saja kalau ditinggalkan dengan sengaja maka sholat menjadi batal, ya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka sholat menjadi batal. Jadi apa sih perbedaan antara rukun dengan perbedaan antara rukun dengan wajib sholat, ya? Atau saya ulang, apa perbedaan antara perbuatan yang bersifat rukun dan perbuatan yang bersifat wajib? Ya, kedua-duanya jika ditinggalkan dengan sengaja itu membatalkan sholat, ya. Tapi kalau lupa, ya, kalau lupa, maka yang rukun ini tidak boleh tidak boleh dibiarkan, ya, harus dilakukan. Adapun yang wajib, ya, adapun yang wajib kalau lupa maka bisa dimaafkan dengan sujud sahwi, ya. Begitu, ya, perbedaan antara rukun dengan wajib, ya. Nah, adapun sunnah-sunnah salat itu ketika ditinggalkan secara sengaja atau lupa, dia tidak menyebabkan batalnya salat,
tetapi dianjurkan ya, dianjurkan untuk apa? Untuk seseorang ya di dalam sholatnya ya mengerjakan yang sunnah-sunnah sholat juga ya, mengerjakan hal-hal yang sifatnya sunnah-sunnah di dalam sholat itu ya. Baik, kita masuk kepada rukun yang pertama ya. Rukun yang pertama yang nggak boleh ditinggalkan, baik lupa maupun apalagi sengaja ya, nggak boleh ya. Kalau ditinggalkan baik lupa maupun sengaja harus dilakukan ya, harus diulang rakaatnya. Yang pertama adalah qiyam ya, adalah berdiri. Berdiri merupakan rukun sholat ya, apabila sholat tersebut adalah sholat fardu. Ingat ya, kalau sholat fardu maka berdiri adalah wajib bagi yang mampu ya. Tapi kalau sholat sunnah, misalkan qiyamul lail, kalau qiyamul lail kan sunnah, berarti boleh apa? Berarti boleh duduk ya, boleh duduk kalau qiyamul lail meskipun kita mampu berdiri ya. Jadi berdiri itu adalah rukun dalam sholat wajib, tidak boleh ditinggalkan melainkan jika ada uzur ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah, berdirilah kalian untuk Allah, qanitin, seraya mengkhusyukkan diri ya. Surah Al-Baqarah, silakan lihat di surah Al-Baqarah ayat 238 ya. Dan juga berdasarkan hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara marfu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Sholli qa'iman," salatlah kalian dengan berdiri, kata Nabi. "Fa in lam tastati," jika kamu tidak bisa berdiri, maka duduk. "Fa in lam tastati," dan jika kamu tidak bisa duduk, maka ala jammin, maka salat dengan berbaring di atas sisimu ya, di atas sisi badanmu itu ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri ya, salatlah dengan berdiri. Al-Imam Ibnu Hubairah dalam kitab Al-Ifsah mengatakan, ittafaqu ala anna al-qiyam fi salatil mafruḍah fardun 'ala al-mutiqilah. Para ulama, para fuqaha bersepakat bahwa berdiri saat mengerjakan salat yang fardu itu merupakan sesuatu yang harus ya, 'alal mutiqilah, atas orang yang mampu. Wa annahu mata akhalla bihi ma'al qudrah lam tasihha salatuhu. Dan kapanpun dia sengaja meninggalkan qiyam, sengaja meninggalkan berdiri di saat salat padahal dia mampu berdiri, maka salatnya enggak sah. Sepakat para fuqaha, sepakat para ulama. Baik. Namun bagaimana? Apakah ada pengecualian? Nah, kata para fuqaha ada pengecualian. Siapa-siapa orang-orang yang dimaafkan untuk tidak berdiri saat sholat wajib ya, saat sholat fardu. Yang pertama adalah orang yang sakit ya. Orang yang sakit ini uzur ya, tidak mungkin bisa berdiri, kayak orang stroke ya, naudzubillah, atau lumpuh ya, nggak bisa berdiri, maka dipersilakan untuk sholat sesuai dengan kemampuannya ya. Atau seseorang yang memang nggak bisa berdiri karena uzur seperti di penjara ya, di penjara yang sangat sempit dia harus duduk, maka ini silahkan ya. Maka ini silahkan untuk tidak sholat berdiri ya. Baik, berikutnya adalah yang kedua ya, rukun yang kedua yang harus dilakukan ya, tidak ada maaf ketika sengaja meninggalkan atau dalam keadaan lupa ya, adalah takbiratul ihram ya, takbiratul ihram. Ini sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblah fakabbir," ya. Jika engkau
mengerjakan sholat maka menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Ya. Nabi mengatakan bertakbirlah, berarti perintah. Ya. Perintah untuk kita bertakbir. Takbir apa di sini? Takbiratul ihram. Ya. Hadis muttafaqun alaihi. Kemudian berikutnya juga, ya, yang merupakan rukun sholat, ya, adalah qiraatul Fatihah, adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Hal ini sebagaimana hadis yang datang dari Ubadah ibnu Samit. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, saya ulang, la salata, ya, tidak sah salatnya, tidak dianggap salatnya seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, membaca surat Al-Fatihah, ya, atau disebut dengan pembuka Alkitab, pembuka Al-Quran, ya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat, ya. Dan Al-Fatihah ini adalah rukun pada setiap rakaat, ya. Ini adalah rukun pada setiap rakaat saat sholat, ya. 4 rakaat berarti ya Al-Fatihah 4 kali, kan seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Berikutnya, rukun berikutnya adalah ar-ruku', ya. Setelah Al-Fatihah, berikutnya adalah ar-ruku'. Ar-ruku', ya, ruku itu menjadi rukun, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, ya. Silakan dilihat di surah Al-Hajj ayat 77, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ya, rukuklah, ya. Dan juga berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza kumta ila sholati fastaqbilil qiblah. Kalau engkau mengerjakan salat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau engkau mengerjakan salat, fastaqbilil qiblah, maka menghadaplah ke kiblat. Tsummarka, kemudian ruku, kata Rasulullah, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raqian, sampai engkau menjadi tenang dalam kondisi ruku. Hadis muttafaqun alaihi. Baik, yang kelima, ya, rukun yang kelima adalah bangkit dari ruku, atau disebut dengan i'tidal, ya. I'tidal dari ruku, ya. Jadi i'tidal atau bangkit dari ruku ini adalah salah satu rukun salat, ya. Ini berdasarkan hadis, ya, dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu sulbahu fi ruku' was sujud. Tidak sah, tidak dianggap cukup salat yang seseorang di dalamnya tidak meluruskan punggungnya, ya, tidak meluruskan tulang sulbinya dalam ruku' dan dalam sujud, ya. Masya Allah. Jadi ruku'nya harus sampai lurus tulang sulbi, ya. Baik, dari hadis yang lain, ya, ada hadis yang lain yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ketika mengingatkan seseorang yang salatnya rusak, ya. Nabi mengatakan tsummarka, ya, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, rukuklah engkau sampai engkau merasa tenang, merasa tumaninah dengan ruku itu. Tsummarfa, kemudian bangkitlah, bangkitlah, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau berdiri lurus, ya. Ta'tadil, beri'tidal dengan lurus, ya. Menandakan apa? Menandakan bahwa i'tidal itu termasuk rukun salat. Berikutnya adalah, ya, rukun salat berikutnya adalah as-sujud, ya, bersujud, ya. Dan ini ayat atau hadis yang mendasari bahwa sujud adalah rukun
adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu. Ya, surah Al-Hajj ayat 77. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, dan bersujudlah. Ya. Dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsummasjud." Ya, Nabi mengarahkan seseorang yang salatnya salah, ya, seseorang yang keliru salatnya, Nabi mengatakan kepada orang itu, "Tsummasjud." Kemudian sujudlah. Ini kan perintah, menandakan wajib, menandakan ini rukun salat. Hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau merasakan tumakninah, tenang dengan sujudmu itu. Hadis muttafaqun alaihi. Ijma' para ulama bahwa sujud adalah rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan lupa maupun sengaja, apalagi sengaja, ya. Berikutnya adalah al-i'tidal min sujud. Yang ketujuh, rukun yang ketujuh adalah bangkit dari sujud, atau disebut dengan julus baina sajdatain, ya. Duduk di antara dua sujud. Ini adalah rukun juga, ya. Ini rukun juga. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsummarfa", kemudian bangkitlah dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau merasa tenang dengan dudukmu. Maksudnya duduk di antara dua sujud, ya. Muttafaqun alaihi, ya. Berikutnya adalah yang kesembilan, ya, di antara rukun-rukun salat juga yang harus diperhatikan adalah apa? At-tumakninah, ya. Tenang. Tumakninah, tenang di dalam apa? Di dalam mengerjakan rukun-rukunnya yang disebutkan tadi itu. Ya, harus tumakninah. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan keharusan, ya, untuk menjaga tumakninah dalam setiap gerakan-gerakan rukun salat itu, ya, adalah apa? Ada, ya tadi itu, ya, yang kita bacakan, ya, hadis hadis Abu Hurairah tadi, di mana Nabi alaihi salatu wasallam ketika menegur seseorang yang tidak tumakninah salatnya, ya, Nabi katakan, ya, dalam setiap perintahnya, hatta tatma'inna, ya, sujudlah engkau sampai engkau tenang dengan sujudmu, ya. Bangkitlah dari sujud, duduk sampai engkau tenang dudukmu. Jadi ada kata-kata tenang terus dalam setiap perintah-perintah Nabi kepada apa? Kepada rukun-rukun yang telah kita sebutkan tadi itu, menunjukkan bahwa tumakninah itu adalah rukun yang harus diwujudkan pada setiap gerakan salat yang bersifat rukun tadi. Dalam sebuah hadis dari Hudzaifah, ini athar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah berkata, "Annahu ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu." Bahwa Hudzaifah melihat ada seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya, demikian pula sujudnya. Falamma qada salatahu, ketika orang itu selesai salat, da'ahu, ya, Hudzaifah memanggil orang itu. Lalu Hudzaifah berkata, "Ma shallaita walau mitta 'ala al-ghair fitrah allati fatarallahu 'alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Ya, Hudzaifah berkata kepada orang itu, engkau tidak sholat, ya. Engkau belum sholat. Ya. Siapa orang yang Hudzaifah katakan perkataan itu? Kenapa orang itu oleh Hudzaifah dikatakan tidak sholat, ya? Ya, karena dia tidak tumakninah dalam rukuknya, dalam sujudnya, ya. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Lau mutta", kalau engkau mati dengan kondisi seperti ini, maka engkau mati di atas ketidakfitrahan. Engkau mati di atas atau dalam keadaan tidak fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Bahaya sekali orang ketika meninggalkan tumakninah dalam salat, ya. Maka hendaknya saat kita sujud, saat kita ruku, jaga tumakninah, ketenangan, ya.
ketenangan dengan membaca seluruh atau membaca bacaan-bacaan salat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaannya kemudian, apa sih batasan tumakninah itu? Ya, kapan ruku atau sujud bisa disebut sebagai sujud yang tumakninah? Ya, para ulama ada yang mengatakan bahwa anna tumakninata hiya sukun wa in qalla hatta law lam yatamakkan min qawli dzikril wajib. Ya, tumakninah itu adalah diam, tenang, ya, meskipun sebentar, meskipun dia belum membaca bacaan salat yang diwajibkan, ya. Tapi ini pendapat, ya. Ada pendapat yang insya Allah pendapat yang rajih, bahwa tumakninah itu adalah tenang, diam, dengan durasi yang itu sesuai durasi membaca bacaan salat yang wajib. Ya. Saya ulang bahwa tumakninah itu adalah apa? Adalah kita berdiam, ya, berdiam dalam gerakan sholat, ya, dalam durasi sesuai dengan durasi kita membaca bacaan sholat yang wajib, ya. Misalkan kita sujud lalu mengatakan subhanallah wa bihamdih, ya, subhanallah wa bihamdih, ya, ini kan wajib, ya. Itu ketika kita diam, ya, sekadar atau seukuran bacaan kita itu, maka itulah tumakninah, ya. Kalau kita misalkan duduk di antara dua sujud, kemudian mengatakan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, maka itu sudah tumakninah, ya. Bacaannya harus direnungi, ditadaburi, ya. Ya, karena ini adalah bentuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya adalah yang ke-10, ya. Rukun yang ke-10 adalah apa? At-tasyahhudul akhir. Rukun yang ke-10 adalah tasyahud akhir, ya. Ini adalah rukun, dan rukun ini dilandaskan pada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kunna naqul qabla an yufrada alaina tasyahud, assalamu ala ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail." Yang artinya adalah kunna naqul, dahulu kami mengatakan, qabla, dahulu kami membaca sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Apa yang mereka baca dulu? Assalamu ala Allah, ya, assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Kesejahteraan atas Allah dari hamba-hambanya, dan kesejahteraan atas malaikat Jibril dan Mikail. Itu dulu dibaca oleh Ibnu Mas'ud sebelum diwajibkan tasyahud. Ya, nanti setelah tasyahud ada ada yang diwajibkan, ya. Ya. Setelah diwajibkan tasyahud, maka ini menjadi kata-kata Ibnu Mas'ud, setelah diwajibkan tasyahud menunjukkan bahwa tasyahud ini rukun, ya, yang tidak boleh ditinggalkan, ya, yang harus dikerjakan. Hadis ini sahih riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, ya. Baik, jadi tasyahud adalah rukun juga, tasyahud akhir, ya. Berikutnya adalah al-julus li tasyahudil akhir, ya. Duduk untuk tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir itu, jadi beda antara tasyahud, ya, bacaan tasyahudnya dengan duduknya, ya. Masing-masing dari bacaan tasyahud maupun duduknya adalah rukun, ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagian ulama ada yang menggabungkan. Jadi ketika disebut tasyahud itu, ya, dua-duanya, bacaannya juga duduknya. Ya, sebagian ada yang membedakan, ya. Maka
duduk untuk tasyahud itu adalah rukun, ya. Sebab kalau seandainya seseorang tasyahudnya ya at-tahiyatu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya, tasyahudnya seperti itu dalam kondisi berdiri, ya, dalam kondisi berdiri, maka apa yang terjadi? Nggak sah tasyahudnya, ya, nggak sah. Masa tasyahud berdiri? Nggak boleh, ya. Maka duduknya adalah apa? Duduknya adalah rukun, diwajibkan. Baik, itu rukun yang ke-11, yaitu duduk ketika bertasyahud akhir, ya. Rukun berikutnya adalah berselawat kepada Nabi SAW. Kapan itu? Di saat tasyahud akhir, itu juga merupakan rukun, ya. Nah, berselawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud akhir itu adalah rukun yang harus diwujudkan, ya, tidak boleh ditinggalkan, ya. Ya, begitu menurut beberapa ulama, ya. Baik, berikutnya adalah yang ke-13 adalah tertib, ya. Tertib, ya, gerakannya, ya. Dari takbiratul ihram terus, ya. Takbiratul ihram kemudian al-Fatihah, ya. Enggak boleh dibalik-balik, enggak boleh takbir kemudian ruku lalu al-Fatihah, enggak boleh, harus tertib. Ya, ini adalah apa? Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus diwujudkan dalam salat, ya. Bahwa semua gerakan-gerakan yang bersifat rukun tadi ataupun bacaannya itu harus tertib, ya, berurut, ya. Tidak boleh ada yang didahulukan tanpa ada dasar dari syariat, ya. Maka itu adalah rukun yang harus diwujudkan di dalam salat, dan ini adalah rukun yang ke-13, ya. Rukun yang terakhir adalah apa? Adalah mengucapkan salam, ya. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah rukun, ya. Dan hadis yang menjadi yang mendasari para ulama menetapkan salam itu adalah rukun adalah hadis dari Jabir bin Samurah, ya. Di mana Jabir bin Samurah mengatakan atau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidhihi yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi, ya. Ya, kata Nabi SAW, innama yakfi ahadukum, sesungguhnya cukuplah, ya, setiap kalian, ya, ketika akan selesai, ya, untuk meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada di kanan maupun yang berada di kiri, ya. Nah, kata-kata sesungguhnya cukup, ya, untuk mengucapkan salam itu menunjukkan apa? Artinya kalau nggak salam nggak cukup, ya, nggak sah salat, maka harus mengucapkan salam, ya. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ucapan salam saat setelah salat, ya, atau saat akan menutup sholatnya, ya, baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim, ya. Nabi selalu pasti ketika sholat menutup sholat dengan apa? Dengan salam, ya. Ya. Nah, ini hal yang perlu diketahui, bahwa salam itu adalah rukun, ya. Adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan di dalam sholat, ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya. Baik, itu hal-hal yang terkait dengan rukun. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya hal-hal yang terkait dengan wajib, ya, atau gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang bersifat wajib dalam sholat, ya. Kemudian insya Allah nanti kalau masih ada waktu kita akan membahas sunnah-sunnah sholat, ya. Ini kita perlu perlu segarkan dulu di awal sebelum kita masuk kepada bagaimana kaifiyah,
bagaimana tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para mahasiswa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan jelas insyaallah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua aktivitas kita, memudahkan kita untuk terus belajar agama, dan kelak kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang selamat dari keburukan di akhirat nanti insyaallah. Demikian wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.